Karakter santun adalah perilaku yang sangat sopan, lemah lembut, berbudi bahasa, penuh rasa belas kasihan, suka menolong, dan berakhlak mulia. Karakter ini mencakup nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan tauhid, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, sama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Santun dipahami sebagai perilaku yang sangat sopan, lemah lembut, berbudi bahasa, penuh rasa belas kasihan, suka menolong, dan berakhlak mulia. Selain itu, santun juga memiliki makna tentang cara seorang mampu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Santun dalam ucapan dan tingkah laku atau perbuatan mencakup beberapa norma kesopanan atau yang sering dinamakan dengan indikator karakter sopan santun, seperti menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan sombong, menerima segala sesuatu selalu dengan menggunakan tangan kanan, tidak meludah di sebarang tempat, memberikan salam setiap berjumpa dengan guru, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian empati adalah kemampuan atau keadaan mental untuk merasakan atau memahami pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Empati berasal dari kata empatheia yang artinya ikut merasakan. Empati merupakan bentuk kecerdasan emosional yang mampu mendengarkan, menerima, dan menolong orang lain. Empati berbeda dengan simpati yang hanya merasakan perasaan orang lain tanpa memahami sudut pandangnya. Karakter empati merupakan tingkah laku yang mampu mengatasi pikiran dan perasaan orang lain sesuai kapasitasnya. Karakter empati sebagai salah satu karakter yang didukung adalah karakter yang diminta oleh semua orang karena merupakan pondasi dalam hubungan dengan orang lain. Teman Quran sebangsa tanah sebangsa air. Ketika penyuruh-penyuruh itu menuduh saudara-saudara Yusuf mencuri, maka saudara-saudara Yusuf berkata kepada mereka, "Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardh wa ma kunna syarikin." Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kalian mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah orang-orang yang mencuri. Sesungguhnya kalian telah mengecek dan mengetahui kami sejak kalian mengenal kami." Karena mereka mengetahui dan menyaksikan dari sepak terjang saudara-saudara Yusuf perilaku yang baik. Watak dan tabiat kami bukanlah watak pencuri. Maka para penyuruh itu berkata kepada mereka, "Qalu fama jaza'uhu in kuntum kadhibin." Mereka berkata, "Tetapi apa balasannya jika kalian betul-betul pendusta? Hukuman apakah yang pantas bagi si pencuri jika kami menjumpainya ada di antara kalian dan ternyata dia telah mengambilnya?" Qalu jaza'uhu mawzida fi rahlihi fahuwa jaza'uhu kadzalika nazid dzalimin. Mereka menjawab, "Balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya, tebus atau tebusannya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim." Demikianlah hukum yang berlaku dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bahwa si pencuri diserahkan nasibnya kepada orang yang dicuri, dan hal inilah yang diinginkan oleh Yusuf alaihissalam. Untuk menyembunyikan tujuannya, Yusuf memulai pemeriksaan terhadap karung-karung mereka sebelum karung milik saudara sekandungnya. Fabada bi'awiyatihim qabla wi'ai akhihi thumma stakhrajaha mi wi'ai akhihi kadzalika kidna li Yusuf ma kana liyakhudha akhahu fi dinil malik illa yasha Allah narfa'u darajati man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum mereka memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Hukuman yang dijatuhkan oleh Yusuf terhadap saudaranya bukanlah berdasarkan undang-undang raja yang berlaku. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi Yusuf agar memberikan keputusan terhadap saudara-saudaranya dengan keputusan yang mereka ketahui dari syariat mereka. Agama adalah undang-undang yang sebenarnya.
Di Mesir pada saat itu belum menegakkan syariat Allah yang berlaku adalah syariat raja atau agama raja atau undang-undang raja. Maka secara bertahap syariat Islam ditegakkan di Mesir melalui kasus dengan saudaranya ini. Benar-benar Nabi Yusuf seorang ahli politik yang luar biasa. Secara tidak terasa ia telah mengubah negara Mesir secara perlahan menjadi negara Islam. Qalu yasrika faqad saraka ahullahu min qablu fa asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum. Qala antum syarum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka berkata, jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kalian lebih buruk kedudukan kalian, sifat-sifat kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian terangkan itu. Mereka membela dirinya di hadapan Aziz dan membersihkan diri mereka dari ketularan sifat mencuri. Mereka menyebutkan pula bahwa perbuatan ini pernah dilakukan oleh saudara sekandungnya sebelum itu, yang mereka maksudkan adalah Yusuf alaihissalam. Dalam hati Yusuf berkata sambil menahan amarah, kalian tidak berubah. Setelah terbukti kesalahan Bunyamin dan telah ditetapkan ia harus ditinggalkan pada Yusuf sesuai dengan pengakuan mereka, maka mereka meminta belas kasihan kepada Yusuf agar Bunyamin dilepaskan. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban sayhun kabir fahud akhadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Lantaran itu ambillah salah seorang dari kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Mereka bermaksud bahwa ayah mereka sangat mencintainya dan menjadikannya sebagai hiburannya dan pelampiasan kerinduannya terhadap anaknya yang lain yang hilang. Ambillah yang lain sebagai gantinya untuk ditahan olehmu. Kamu orang yang adil, penyantun lagi menerima perkara yang baik. Qala ma'adallah ana khuda ila mawazadna mata'ana indahu inna idallal zalimun. Berkata Yusuf, aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim. Jika kami mengambil orang yang tidak bersalah sebagai ganti dari orang yang bersalah, berarti kami benar-benar orang yang zalim. Teman Quran sebangsa tanah dan sebangsa air, marah adalah perintah hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang buruk, sehingga sering disebut nafsu amarah. Dari amar, kata amar artinya perintah. Karakter adalah sesuatu yang melekat, spontan. Ia hadir di saat sedang marah sekalipun. Salah satu karakter baik adalah santun. Ketika santun sudah jadi karakter, saat marah pun ia bisa mengendalikan emosinya untuk tetap berbuat baik, lemah lembut, dan tidak menyakiti orang lain. Ia simpan kemarahannya dalam hati. Itulah yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana menurut teman-teman? Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.